Pernah tidak murai batu sampean di rumah kelihatannya sehat, gacor, bongkar materi panjang-panjang dari pagi sampai sore seperti burung yang tenaganya nggak ada habisnya. Tetapi saat kita gantang, baru kerja beberapa menit burung terpantau sudah loyo, materinya pendek-pendek, burung gerasak gerusuk, mainnya cenderung nakal ya, nggak mau rapi. Terus kita pasti langsung buru-buru memberikan extra fooding tambahan ya bosku ya. Tetapi setelah kita tambah extra fooding, ternyata hasilnya tidak semakin bagus, malah semakin kocar kacir ya. Nah, satu hal yang sering luput dari perhatian kita itu adalah waktu pemberian extra fooding yang tepat. Apakah pemberian extra fooding diberikan sebelum penjemuran atau diberikan setelah penjemuran ya bos ya. Jangan kebalik karena manfaatnya atau efeknya itu berbeda-beda. Simak video ini sampai akhir agar sampean tidak salah lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah tergabung berlangganan di Timumet. Untuk teman-teman yang belum tergabung, silahkan klik gabung berlangganan sebelah tombol lonceng di bawah. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pemberian extra fooding harian yang tepat itu sebelum penjemuran atau diberikan setelah penjemuran ya bosku ya. Karena dua hal ini tujuannya dan fungsinya atau manfaatnya itu berbeda-beda. Jangan sampai salah ya bos ya. Kalau sampean pemberian waktu extra foodingnya salah, ya yang terjadi akan seperti burung yang di video seperti ini. Di rumah kenceng, guacor, materian digantang seperti burung yang loyo, lemes, kurang faktor ya kan. Bingung, kita tambah extra fooding malah makin parah. Yang salah sebetulnya bukan jumlahnya, tetapi kita memberikan extra foodingnya itu di waktu yang kurang tepat, tidak sesuai dengan kebutuhan burung. Nah, murai batu yang bagaimana yang harus diberikan extra fooding dulu baru dijemur? Singkat saja, burung-burung yang harus kita berikan extra fooding dulu sebelum penjemuran itu burung-burung yang masih belum enak birahinya. Contoh saja burung murai batu muda atau murai batu pastol. Nah, selain burung pastol, burung dewasa yang birahinya belum begitu bagus, ini juga boleh kita berikan jangkrik dulu baru dijemur. Kalau urutannya embun, fajar, setelah itu jam setengah 7 atau jam 7 kita mandikan. Habis mandi angin-angin sambil kasih EF, lanjut penjemuran. Alasannya apa mas? Alasannya ya bos ya, rata-rata burung kenapa kok birahinya belum enak, kenapa kok burung ini birahinya nggak stabil? Karena rata-rata kasusnya metabolismenya bermasalah, biasanya agak melambat atau agak lambat lah katakanlah metabolisme. Makanya kita berikan extra fooding dulu baru penjemuran. Tujuannya supaya saat kita lakukan penjemuran itu membantu mempercepat proses metabolisme di murai batu ini. Diharapkan jangkrik yang kita berikan sebelum jemur tadi segera diolah menjadi tenaga, juga bisa meningkatkan atau menstabilkan birahi si burung tersebut. Nah, itu alasan yang pertama ya bos ya. Selanjutnya kita bahas burung murai batu yang lebih cocok diberikan extra fooding setelah penjemuran. Nah, burung murai batu yang bagaimana yang lebih cocok pemberian extra foodingnya ini setelah jemur, yaitu murai batu yang secara birahi sudah enak, sudah stabil, tetapi secara stamina belum begitu bagus atau
ya anggap saja kita ngejar tenaga lah di burung ini ya bosku ya. Nah, burung-burung seperti ini itu lebih cocok diberikan extra fooding setelah penjemuran, karena tadi dia nggak perlu lagi ngejar birahinya sudah enak, birahinya sudah mapan. Biasanya burung-burung seperti ini karakternya rata-rata burung yang faktor tinggi ya, rata-rata burung faktor tinggi itu pasti gampang birahi, tetapi PR-nya di stamina yang kurang bagus atau burung yang belum mampu kerja full durasi 10 menit lah ya bosku ya, intinya seperti itu. Nah, burung kalau kita berikan extra fooding sebelum jemur, burung-burung seperti ini ya cuman birahi aja yang naik ya bos ya, tenaganya nggak ada, stamina nya nggak bakal meningkat burung seperti ini. Alhasil kalau di kandang ya makin gerasak gerusuk seperti di video tadi ya, apalagi kalau kita extra foodingnya terlalu berlebihan, udah dikasih waktunya salah, jumlahnya salah pula, ya berantakan pasti ya bosku ya. Sebetulnya bukan jumlah melulu, waktu yang kurang tepat pun bisa berdampak kurang baik terhadap aksi gacuan kita di atas gantangan. Nah, burung-burung murai batu yang hanya terkendala di stamina atau tenaganya, kita wajib melakukan pemberian extra fooding itu setelah penjemuran saja. Tujuannya apa? Burung seperti ini, contoh saja urutannya habis di embun lanjut penjemuran. Nah, burung-burung seperti ini biasanya penjemurannya itu nggak perlu terlalu lama. Tujuannya pemberian extra fooding setelah jemur ini untuk recovery lagi. Jadi tubuh burung yang kecapean habis kita gembleng jemur tadi, kita kasih extra fooding, tetapi jangan langsung diberikan saat burung masih kondisi panas ya bos ya. Jadi burung setelah dijemur kita angin-anginkan sebentar lah, 5 menit sampai 10 menit, burung terpantau sudah tenang, baru dikasih extra fooding harian. Nah, kita tujuannya supaya burung ini dapat recovery asupan nutrisi. Jadi sel-sel yang terbakar di tubuhnya itu kembali fit lagi, kembali normal lagi, burung nggak pegel-pegel lagi ya. Nah, kalau kita ngejar stamina, ngejar tenaga si burung ini, kalau kita menambah porsi latihan burung, entah latihan durasi jemur atau latihan umbaran, sebisa mungkin diikuti dengan penambahan extra fooding ya bos ya. Tetapi penambahannya yang masuk akal, jangan ngawur, jangan main bom. Kalau kita penambahannya ngawur, misal mentang-mentang kita kejar tenaga mas, habis kita jemur kenceng kita kasih jangkrik 20, habis kita umbar kepar kita kasih jangkrik 20, ya nggak cuman tenaga aja yang didapat ya bos ya, obesitas juga iya. Alhasil burung kalau obesitas di kandang nggak bakal fit juga ya bos ya, burung loyo juga, lemes juga. Nah, itu tadi pemberian extra fooding di pagi hari. Untuk pemberian extra fooding di sore hari itu keduanya hampir sama. Cuman bedanya untuk burung yang sudah mapan birainya tadi kan rata-rata mandinya di mandi sore. Jadi pemberian extra foodingnya itu sebelum mandi. Jadi sore misal jam 3 atau jam 4 kita kasih jangkrik dulu sesuai porsi harian, jangkrik habis baru kita mandikan dan angin-angin ya bosku ya. Kalau burung yang kasus burung susah birahi tadi atau belum mapan birahinya tadi kan mandinya di pagi hari saja. Makanya di sini teman-teman itu jangan terlalu fokus pada jumlah EF atau porsi EF. Memang porsi EF itu penting, tetapi waktu pemberian extra fooding ini juga cukup penting ya. Jangan sampai kebalik ya, burung ngejar tenaga ngasih EF-nya sebelum jemur. Ya, selama-lamanya burung sampean pasti akan loyo ya bos ya, nggak bakal dapat tenaga yang benar-benar fit, karena apa yang kita berikan sudah habis dibakar saat penjemuran ya. Begitupun sebaliknya, kalau burung sampean PR-nya ngejar birahi, penjemurannya kondisi burung harus sudah makan. Kalau burung belum makan kok dijemur, ya makin drop mentalnya ya. Burung lemes dipaksa jemur, mangap-mangap gelabakan, makin drop mentalnya. Kalau burung mentalnya drop, nggak bakal naik birahinya, nggak bakal timbul birahinya. Jadi jangan sampai kebalik. Nah, terus misal katakanlah gini, kita punya burung muda yang birahinya belum stabil ya. Untuk minggu ini, 2 minggu ini atau 3 minggu ini kita pemberian extra foodingnya sebelum jemur untuk meningkatkan birahinya. Nah, setelah kondisi burung birahinya meningkat, ya kita nggak usah pemberian extra fooding sebelum jemur lagi. Kita beralih ke pemberian extra fooding setelah jemur.
kalau kita burungnya kondisinya secara birahi sudah bagus. Jadi nggak melulu selamanya harus sebelum jemur, enggak ya bos ya, tergantung kebutuhan burung. Begitupun sebaliknya, misal burung kita sebelumnya biranya sudah enak, kita PR-nya ngejar tenaga, tetapi tenaga burung kita sudah oke, stamina sudah bagus, tiba-tiba suatu ketika mungkin burung kita pas kita jemur ditabrak kucing, mentalnya drop, birahnya drop, ya kita pemberian ekstra foodingnya harus kita rubah sebelum jemur untuk meningkatkan kembali birahinya atau memunculkan kembali birahinya. Jadi itu enggak selalu paten ya bosku ya, kita menyesuaikan kebutuhan burung, harus fleksibel. Tetapi fleksibel itu bukan berarti hari Senin sebelum jemur, hari Selasa sudah jemur pemberiannya, enggak seperti itu konsepnya. Jadi perlu dipahami ya, itu jangan sampai kebalik, karena kalau kita kebalik kita pasti mumet ya bos ya, tambah jangkrik juga enggak ngotot, tambah ulet juga malah makin berantakan, ngeruji sana sini, tambah kroto juga malah makin enggak keluar volumenya. Nah pusing kan kita, akhirnya dijual murah. Sebetulnya yang salah bukan porsi EF-nya, padahal cuman hal sepele pemberian waktunya yang kita kurang tepat saja itu berdampak pada hasil kinerja burung kita di atas gantangan. Oke, mungkin sekian dulu video singkat kita kali ini tentang pemberian extra fooding yang tepat pada mulai batu lomba. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah nyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Raja Masteran Channel. Saya Raja Masteran Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.